Puji Tuhan, Shalom. Ya, luar biasa hari kita selesai beraktivitas. Ya seharusnya istirahat, ya seharusnya mungkin makan, kumpul-kumpul dengan keluarga. Ya tapi kita semua karena rindu, haus, dan lapar kepada firman Tuhan, kita ada di sini. Amin. Maka saya percaya Tuhan puaskan kita semua. Tuhan akan menyegarkan kita, bahkan Tuhan akan menganugerahkan anugerah yang besar. Oke. Saya minta 10 menit untuk kita bahas apa yang kita bahas minggu kemarin. Ya, jadi yang minggu kemarin datang, mohon bersabar sebentar karena ada yang minggu kemarin gak datang. Kita mau bahas. Dan sampai saat ini kita sedang bahas tentang akhir zaman. Ya. Nah, sebelumnya dikatakan kelihatan nggak ini atau silau? Silau ya. Nah, gak apa-apa, boleh dimatiin itunya. Ya. Takutnya ininya jadi susah dibaca. Matiin juga nggak apa-apa. Dari sini aja buat semprot ke sayanya. Ya, oke. Nah sebelumnya supaya kita bisa mengerti isi Alkitab yang mencatat mengenai rancangan dan agenda Tuhan dari penciptaan sampai akhir zaman, ya Tuhan catat agenda Tuhan sampai betul-betul akhir zaman. Nah supaya kita bisa mengerti ini, kita harus tahu bahwa pesan Tuhan di Alkitab ini termeterai dengan kiasan atau simbol. Ya, jadi kalau nggak mengerti arti kiasan dan simbol, kita lost, kita bingung apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dan apa yang Tuhan akan kerjakan. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa seluruh isi Alkitab, ya, ada perumpamaan, ada kiasan. Ya, jadi kita harus mengerti perumpamaan dan kiasan ini. Nah sehingga kita bisa mengerti, khususnya kita sedang bahas topik akhir zaman. Di akhir zaman ada apa? Apa yang terjadi di akhir zaman? Antikris menguasai dunia yang disimbolkan sebagai binatang. Ya, antikris disimbolkan sebagai binatang, kita sudah pelajari ini. Nah lalu akhir zaman ada perang. Ya, ada perang, ini sudah dinubuatkan. Ya. Jadi kita nggak usah, Tuhan Yesus bilang nggak usah khawatir, nggak usah kaget, nggak usah takut, ini semua harus terjadi. Oke. Tapi kepada umatnya yang sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, apapun permasalahannya, ya permasalahan terbesar global sekalipun seperti perang salah satunya, Tuhan menjaga kita semua. Lalu di akhir zaman ada kelaparan, ya ini semua ada makna rohaninya, jadi nggak cuman makna jasmani, tapi ada makna rohaninya juga. Dan khususnya makna rohani yang Tuhan mau kita fokuskan nih makna rohaninya. Karena makna jasmaninya gimana dong? Nanti kalau antikris kan sedang berkuasa kan. Gimana dong kalau perang, gimana dong kalau kelaparan? Itu urusan Tuhan, itu tanggung jawab Tuhan kalau masalah jasmaninya. Nah tapi masalah rohaninya jangan sampai kita betul-betul mengalami ini semua. Ya. Nah kita udah bahas antikris, perang, kelaparan, tulah, sampar, dan kita sedang bahas poin kelima ini, gempa bumi, ya tentang gempa bumi. Nah Alkitab mencatat mengenai gempa bumi secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani, saudara bisa cek di Google, sudah terus-menerus gempa bumi terus-menerus terjadi dari yang kecil sekali sampai yang besar sekali, memakan korban banyak sekali, tidak terhitung korban jiwa karena gempa bumi. Nah bukan hanya jasmani, tapi ada gempa bumi rohani. Nah sebelumnya apa itu gempa? Gempa bumi ini adalah bencana alam. Ya bencana alam yang mematikan, merusakkan, merugikan, bahkan mati, menyeramkan sekali. Nah jadi apa itu gempa bumi secara rohani? Bencana atau goncangan secara rohani, tujuannya apa? Kalau yang tertimpa, yang tidak kuat terhadap gempa bumi rohani ini, maka akan
mati secara rohani. Kehidupan imannya mati. Ini lebih menyeramkan daripada mati jasmani di dalam Tuhan. Ya disuruh tidak usah takut tentang hal-hal jasmani, bahkan mati jasmani pun disuruh gak usah takut, gak usah khawatir. Nah tapi yang bahaya sekali adalah mati rohani. Ya karena orang mau sesehat-sehatnya, mau mengusahakan sehebat-hebatnya bisa hidup berapa tahun sih di bumi ini. Kalau mati rohaninya, masuklah ke kehidupan kekal, di neraka kekal, disiksa kekal. Ini menyeramkan kan? Maka kita tidak boleh gempa secara rohani. Ini sudah dinubuatkan. Semua yang ada di sini tidak terkecuali besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan. Semua ini sudah dinubuatkan akan ada gempa rohani. Ya. Nah jadi kita harus persiapkan diri kita. Tuhan mau kasih solusi melalui firman Tuhan. Kita harus tahan gempa ketika gempa tersebut terjadi. Nah Ibrani 12 ayat 26. Ya, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Ini berbicara tentang gempa bumi. Ya, goncangan, gempa. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah jadi ada gempa bumi kepada bumi dan kepada langit. Oh ini kepada bumi ya gempa bumi, bencana alam, oke. Tapi ini bumi dan langit ini berbicara mengenai makna rohani saudara. Ya ada gempa bumi kepada bumi dan langit. Ya, ayat-ayatnya banyak sekali. Jadi ada gempa bumi langit, itu apa maksudnya? Apakah langit secara hurufiah? Tidak. Apakah bumi secara hurufiah? Tidak. Ya karena di Alkitab menyimbolkan bumi adalah manusia yang duniawi, disimbolkan sebagai bumi. Saya manusia, saya bukan bumi. Kamu ini ngomong apa sih? Ya, tapi di Alkitab ingat ya, ada simbol, ada perumpamaan. Bumi, simbol orang yang duniawi. Langit atau sorga, ya, kalau terjemahan Inggrisnya sorga, adalah orang sorgawi, orang rohani. Baik orang duniawi, baik yang rohani. Saya percaya saudara semua rohani kan? Orang rohani kan? Tidak duniawi lagi kan? Masa duniawi terus saudara? Udah cukup ya. Nah sorgawi. Nah baik kita pun sebagai umat Tuhan, orang percaya Yesus, menerima gempa. Ya, siap-siap saudara. Loh kenapa sih Tuhan mengizinkan supaya gempa tersebut terjadi? Alangkah baiknya kalau gempa tersebut kita tengking supaya nggak ada, kan Tuhan baik. Kok Tuhan biarkan ada gempa? Saya takut juga kalau iman saya mati gugur gimana? Nah karena di ayat 27 tujuannya untuk membuang semua yang tergoncangkan agar yang tidak tergoncangkan saja yang bertahan. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya lebih sederhana. Maksudnya apa? Untuk memfilter mana umat Tuhan yang imannya teguh, mana yang lulus ujian, betul percaya Tuhan, betul punya iman, betul dituntun oleh Tuhan. Oh ya betul dong, gak usah tanya. Kurang ajar kamu pikir saya ini gak benar ya gitu. Nah harus diuji. Ketika ujian atau goncangan atau gempa rohani itu datang, nah apakah tetap hidup kita di dalam kebenaran firman? Atau aduh goncangan datang, ya udahlah gak bisa deh ikut-ikutan firman terus. Ya kebenaran firman enggak ya. Gara-gara goncangan kita tergoncangkan. Ya contoh sederhana, sangat sederhana contoh. Ini istilahnya goncangan kecil gitu ya. Nah saudara mau ke sini, ya kita ke sini kan cuma satu tujuan. Kita mau ketemu sama Tuhan yang adalah firman. Kita mau diberkati Tuhan. Ya kita mau dituntun oleh Tuhan. Kita mau terima wahyu Tuhan melalui Alkitab. Terus ada goncangan nih. Goncangan keluarga. Aduh jangan dong acara keluarga dong. Terus ada goncangan apalagi. Aduh rasanya gak mood nih. Aduh
macet lagi, ngelihat di Google, waduh macet parah. Nah itu kan goncangan saudara. Nah kalau misalkan kita, ya udahlah bolos biarin aja, kenapa emangnya? Ya emang gak ada kesempatan lagi, artinya kita sudah tergoncangkan. Kita bukan memilih kehendak Tuhan, kita memilih kehendak sendiri, keinginan daging. Kita kalah dalam peperangan rohani. Harusnya memilih kebenaran firman, tapi kita tidak. Nah itu artinya tergoncangkan. Itu baru hal kecil, baru goncangan kecil. Gimana kalau gempa buminya besar saudara, goncangannya besar. Pada akhirnya pilih Tuhan atau pilih ini, gak ada dua-duanya. Waduh kita bingung, pilih yang mana ya? Saya masih belum mau dah untuk menderita, untuk ikut Yesus, menyangkal diri memikul salib. Enggak. Nah akhirnya kita tergoncangkan. Ya, ini pasti terjadi. Siapa yang bertahan sampai akhir, dia yang selamat, kata Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 13, yang bertahan sampai akhir. Kenapa disebut yang bertahan sampai akhir, yang selamat saudara? Karena yang sudah melalui goncangan tapi tidak tergoncangkan. Jadi goncangan ini adalah ujian. Betul gak? Mengasihi Tuhan, ya iyalah mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, mengasihi Tuhan itu dengan segenap tuh seluruh, all. Dengan seluruh hati, seluruh jiwa, seluruh kekuatan, seluruh pikiran. Ya kalau misalkan kita masih mengasihinya masih setengah-setengah, atau bahkan Tuhan masih di prioritas sekian. Ya, contoh sederhana, hari ibadah, jam ibadah, waktunya kita merapat kepada Tuhan karena itu perintah Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai hidup kekal. Perintah Tuhan, ibadah nomor 1. Ya, carilah kerajaan Allah terlebih dulu kan. Nah lalu di hari yang sama diundang sama presiden. Coba saudara, pilih yang mana? Ya pilih presiden lah, kapan lagi? Emang presiden nyocokin waktu? I harus cocokin waktu presiden dong. Nah padahal Sang pencipta presiden mengundang kita. Waktunya ibadah. Artinya apa saudara? Apakah Tuhan betul nomor 1? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oh yes, amin. Tuhan tahu isi hatiku. Wujudnya? Kagak wujudnya. Ya. Dari buktinya kita gak menomorsatukan Tuhan. Nah itu tidak bisa dibilang kita mengasihi Tuhan. Nah goncangan-goncangan, bahkan goncangan yang sangat besar akan terjadi. Tujuannya baik, untuk menguji. Nah saudara, contoh, ini kalau kita perumpamakan secara jasmani. Saudara tinggal di suatu tempat, amit-amit ya, saudara tinggal di suatu tempat, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Di tahun itu terbesar di dunia di tempat saudara. Dari 100% cuman 1% yang selamat, 99% gugur. Yang 1% selamat ini, puji Tuhan kan, gak mati, 1000 rebah, 10.000 mati di kiri kananku. Tuhan lindungi aku, senang dong, bersyukur kan. Nah tapi apakah keadaannya santai-santai, damai-damai dan baik-baik saja? Oh sangat mencekam sendiri. Apakah mungkin gak ada kerugian? Ya mungkin rumahnya hancur, kendaraannya semua hancur. Apalagi harta dan sebagainya hilang, tumpuk, mau dicari udah gak bisa. Harta saudara, tersisa hanya saudara, baju saudara dan Alkitab saudara gitu. Waduh hancur. Tidak tergoncangkan. Itu bukan artinya gak ada pengorbanan. Ya, pasti banyak yang kehilangan, banyak korbannya, termasuk diri sendiri kerugiannya banyak. Tapi tidak mati. Nah jadi goncangan yang datang ini gak main-main saudara. Kita harus bertahan. Ya, kehidupan iman kita jangan sampai tergoncangkan. Jadi Tuhan izinkan goncangan itu terjadi. Dan kita harus selamat dari goncangan ini, harus persiapkan. Masa sih
Nah, kita udah lihat di ayat lain oleh penulis orang yang lain, tapi karena semuanya adalah sumbernya Roh Kudus, seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu di masa yang berbeda-beda, tapi karena sumbernya pengarangnya satu, yaitu Allah Roh Kudus Tuhan, maka sama, semuanya sinkron. Nah, dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 18, penghakiman dimulai pada rumah Allah yang harus pertama-tama dihakimi. Ya. Jadi rumah Allah dulu antrian penghakiman pertama. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, umat Tuhan, gimana akhir dari mereka yang gak percaya pada firman? Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan berdosa? Jadi maksudnya apa? Orang rumah Allah, orang percaya yang paling pertama dihakimi. Ya, kata rumah Allah yang pertama dihakimi, bahasa Yunaninya oikos, keluarga atau keturunan. Keturunan Allah itu siapa? Saudara dan saya kan, anak-anak Allah yang pertama harus dihakimi. Ya, ini berbicara mengenai kita yang harus pertama, antrian pertama, tiket pertama, tiket antrian nomor 1. Siapa itu? Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang harus dihakimi. Nah, lalu apa yang terjadi? Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana dengan mereka yang gak percaya? Jika orang benar, anak-anak Allah hampir-hampir tidak diselamatkan. Selamat. Hampir gak selamat tapi selamat. Nah, ini terjemahannya salah. Nah, hampir-hampir molis, sangat sulit. Ya, jadi dari anak-anak Allah ini sangat sulit yang lolos. Ya, jadi banyak anak-anak Allah yang gugur. Artinya itu. Terhakimi. Kenapa? Karena sangat sulit. Anak-anak Allah aja banyak yang gugur. Gimana kalau orang yang gak percaya firman Tuhan? Masa sih? Enggak lah, anak-anak Allah gak gugur. Sekali lagi, Alkitab sinkron. Yang Yesus sampaikan apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Siapa orang-orang yang dipanggil? Dipanggil untuk percaya Tuhan. Banyak yang percaya Tuhan Yesus. Tapi pada akhirnya sedikit yang dipilih. Nah, lalu di 1 Korintus 10 ayat 12, 1 Korintus 10 ayat 12, ayo siapa yang pikir, yang sangka, aku teguh imannya, hati-hati. Ya, supaya ia jangan jatuh. Jadi firman ini bahkan sampai memperingatkan orang yang bukan cuma sekedar percaya, tapi orang percaya yang merasa, saya yakin iman saya lebih hebat dari dia. Wah, dia mah kacau gitu ya. Hati-hati. Bahkan yang merasa level imannya tinggi pun bisa jatuh. Lalu dikatakan di Lukas 13 ayat 23 sampai 24, ada orang tanya kepada Yesus, Tuhan, yang masuk surga tuh sedikit ya yang diselamatkan. Ini kok firmannya seolah-olah kok kayaknya sedikit ya dari firman Tuhan. Serem amat nih. Terus jawab Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Banyak berjuang untuk masuk ke pintu keselamatan. Ya kan, ini berbicara mengenai keselamatan kan. Sorga, pintu menuju sorga. Banyak yang berusaha tapi tidak akan dapat. Banyak. Berarti yang masuk sedikit yang selamat Tuhan sedikit. Intinya ayat ini ya sedikit gitu kan. Kenapa? Karena banyak yang gagal. Berarti jawabannya sedikit. Ya, sangat simpel kan? Sedikit intinya. Nah, kalau gitu pertanyaannya, gimana dong supaya bisa masuk? Tadi Yesus bilang apa? Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak itu. Berjuanglah, bahasa Yunaninya artinya berjuang, bertanding, bekerja keras, bergelut.
Ya, seperti seorang atlet pertandingan yang dalam pertandingan yang keras seperti orang yang berperang. Nah, jadi kehidupan iman kita sedang begini gak sih, saudara? Dari bangun tidur, oh haleluya, santai, Tuhan baik, yes, amin. Aku menikmati Tuhan, kasih karuniamu. Gak ada perjuangan, pertandingan, kerja keras. Ini firman Yesus. Ini mah aneh ya, di sini ngajarin firman teh kayak nyusahin gitu. Ini yang Yesus bilang, saudara. Ini perintah Tuhan Yesus. Kita disuruh seperti ini. Dalam pertandingan iman. Masa dalam pertandingan olimpiade bisa seenaknya hidupnya, bisa nggak fokus? Nanti dulu lagi ngamut, mana bisa, saudara. Fokusnya cuma satu. Menyelesaikan pertandingan dengan baik. Orang yang berperang fokusnya cuma satu. Antara aku dibunuh atau aku membunuh. Antara aku yang kalah atau aku yang menang. Ya kan? Nah, apakah kehidupan iman kita seserius ini, saudara? Oh enggak. Kan ini caranya untuk masuk ke pintu yang sesak. Gimana kalau kita kehidupan imannya tidak seperti yang Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Ya nggak ada posisi iman yang seperti ini. Apakah benar kita masuk? Ya, banyak sangka, banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ini firman masih berlaku sampai hari ini. Kita pikir saya udah teguh berdiri, kok taunya maut? Ya ini menyeramkan, saudara. Nah, maka dari itu kita disuruh berjuang. Ya. Penulis kitab Ibrani berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Jemaat, apa-apaan jemaat? Kita sedang bergumul loh, melawan dosa. Ya, kita sedang berperang secara rohani melawan dosa. Kok nggak ada peperangannya? Kok nggak ada kerja keras perlawanannya? Kok nggak mencucurkan darah sih? Menjalani kehidupan iman kok nggak berdarah-darah? Nah, ini kurang lebih artinya gitu. Maksudnya apa, saudara? Ya kita disuruh berdarah-darah. Menjalani kehidupan iman tuh ya berdarah-darah. Nggak mau kan? Makanya nggak bisa ikut Yesus, kata Tuhan Yesus di Lukas 9 ayat 23. Mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Sangkal diri. Ya, ini kan menyangkal, menolak keinginan, menolak emosi, menolak perasaan, menolak mood, menolak mau sendiri. Pikul salib itu maksudnya terima hukuman mati. Terima hukuman mati. Pikul salib. Ya bukan pakailah kalung salib. Ya, supaya kamu menjadi terang. Terus yang diamondnya banyak. Supaya lihat nih anak bapak diberkati gitu. Bukan pakailah kalung salib gitu, bukan. Pikul salib. Bukan taruh di tembok dekorasi salib gitu, bukan. Bukan jadi hiasan gitu. Hiasan selfie. Pikul salib adalah hukuman mati. Berdarah-darah dong disalib. Ya bukan kayak orang Filipin secara hurufiah beneran disalib. Ambulan udah standby, bukan ya. Tapi secara rohani dalam bergumul melawan musuh kita, diri kita, musuh terbesar, dosa-dosa dunia, ya. Arus dunia yang begitu menggiurkan dan menghanyutkan harus dilawan, harus berdarah-darah. Jadi ini teguran untuk jemaat zaman dulu, untuk hari ini kok nyantai ya orang Kristen hari-hari ini. Apa-apaan gitu. Kayaknya ada yang salah deh. Nah, jadi seperti itulah Tuhan akan menguji. Yang lulus ujian, yang tidak tergoncangkan, selamat. Yang tergoncangkan, yang tidak lulus ujian, terhakimi. Ya, termasuk sorga, langit, bukan hanya bumi saja. Ya, termasuk kita. Nah, maka dari itu sama. Ini penulisnya beda lagi, maknanya sama. Di akhir zaman, ya, ada sebatang
buluh atau tongkat. Tongkatnya tongkat apa sih? Tongkat pengukur. Zaman dulu kita pergi ke toko kain. Mau bikin baju ada tongkat pengukur 1 meter. Ci, nih zaman dulu di BTS kan gitu kan, ada toko kain. Bagus nih, coba pegang. Ya beli ya. Berapa Ci? 1 meter, 2 meter. Nah tongkat pengukur ada sentinya. Ada meterannya. Nah ada tongkat pengukur. Lalu bangun. Ukur apa? Bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara dan saya, orang-orang yang beribadah diukur. Orang-orang yang beribadah tuh diukur. Kenapa diukur, saudara? Masuk ukuran enggak? Masuk standar enggak? Kayak di QC, dicek. Oh ini enggak masuk standar. Enggak masuk standar, reject. Ya, masuk standar, oke, masuk. Nah, apa standar Tuhan? Masuk standar Tuhan enggak? Ya. Standar Tuhan di Yohanes 12 ayat 48 adalah firman Tuhan. Jadi tongkat pengukur ini adalah Alkitab, diukur. Hidupnya benar gak? Sesuai dengan standar Alkitab. Ya. Pastikan hidup kita di dalam firman. Ya. Kalau kita gak belajar firman dan gak terus renungkan dan gak rajin setiap hari, Tuhan Yesus bilang firman itu seperti makan terus, gak boleh berhenti, gak pernah boleh bilang cukup udah kenyang nanti muntah, saya udah pernah Bible study, enggak, tiap hari, karena kita pelupa kan. Nah bagaimana kita bisa masuk ukuran apa juga kita gak tahu. Kita merasa sudah baik-baik saja, kita merasa sudah tenang-tenang saja. Akhirnya jadilah seperti gadis yang tertidur rohaninya. Loh, udah akhir zaman nih. Apa yang harus aku lakukan? Siapin minyak. Oke deh, saya mau tobat, saya mau siapin minyak. Udah gak keburu, ya kan? Nah, jadi kita harus pastikan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang yang hidup di dalam Yesus, yang artinya hidup di dalam firman, berikut ayat referensinya, tidak ada penghakiman. Ya kenapa? Karena masuk ukuran, gak dihakimi. Ya mungkin saudara sampai detik tadi bilang, apa-apaan sih penghakiman, firman penghakiman, paling benci saya. Seolah-olah saya di sini dihakimi. Saya ini ada dalam Yesus. Ini ayatnya tidak ada penghakiman di Roma 8 ayat 1 nih, orang ngomong apa sih? Nah, orang dalam Yesus tidak ada penghakiman. Tuhan kasih tahu, orang dalam Yesus itu adalah orang di dalam firman tersebut ada dalam orang tersebut, ya, dan orang tersebut melakukan seperti Yesus, yang Yesus lakukan, yang Yesus hidupi. Itu artinya dia ada dalam Yesus, Yesus ada dalam dia. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini tidak ada penghakiman. Di satu sisi dalam Yesus, tidak ada penghakiman. Di satu sisi, gimana sih suruh berjuang, disuruh bertanding, disuruh perang, suruh berdarah-darah, gimana sih? Nah, karena hidup di dalam Yesus, ya kalau kita betul-betul mengikuti Yesus, bersama-sama dengan Yesus, ya kita salib tiap hari. Kata Rasul Paulus, aku mati setiap hari. 1 Korintus 15 ayat 31, terjemahan Inggrisnya, I die daily, aku tiap hari mati, tiap hari disalib, berdarah-darah tiap hari. Jadi kalau misalkan semakin kita komitmen mau ikut Tuhan, mau ikut firman, mau apa yang firman bilang kita mau usahakan, terus hidup kita gak enak sedikit, kesel gak mau lagi, jangan gitu saudara. Ya, memang berdarah-darah ternyata. Ya inilah kan firman Tuhan, ya firman Tuhan yang kita tidak boleh lewatkan. Nah dikatakan di Matius 7 ayat 24 sampai 27, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Tuhan Yesus kasih tahu, setiap orang akan menerima bencana alam rohani. Ya. Nah, kalau di Matius 7 ayat 24 sampai 27, bencana alam rohaninya itu diperumpamakan sebagai banjir dan angin badai. Nah, siapa yang mendengar
firman dan melakukan firman, itu mendirikan rumahnya di atas batu, sehingga ketika bencana rohani ini datang, dia nggak akan hancur. Tapi siapa yang cuman dengar firman aja, cuman sebatas dengar firman, tapi nggak melakukan, ketika bencana rohani datang, dia akan hancur. Siapa yang nggak dengar firman, ya nggak usah ditanya. Yang dengar firman nggak melakukan, hancur. Yang nggak dengar firman, yang nggak melakukan, itu nggak usah ditanya. Nah, jadi hari ini, ya saya ini nggak mungkin hancur ketika badai, topan, cobaan, ujian melanda. Kuat gitu ya. Ya saudara, dengerin firman, tapi nggak hidupi, hancur kita saudara. Ya ini bukan seolah-olah menghakimi, supaya kita diingatkan oleh kasih Tuhan, firman Tuhan. Kasih itu kan gak selalu yang manis-manis, pahit itu obat. Ya, ini terimanya nih pahit nih, gak enak nih. Itu yang menyembuhkan. Kalau yang manis-manis terus nanti jadi diabetes. Kalau diabetes, akar atau ibu dari segala penyakit lagi. Jadi jangan mau dengar yang manis-manis terus saudara. Malah secara rohani sakit nanti. Nah, lebih lagi kita mau lihat secara detail. Ya, minggu kemarin kita sampai sini kita bahas. Nah, kita lanjutkan ya. Kita mau baca sama-sama supaya kita tidak tergoncangkan, tidak gugur imannya. Lebih spesifik, lebih detail lagi. Oke, dalam firman, oke. Sekarang kita harus menyelami firman. Ya, kalau gitu. Harus bagaimana? Lebih spesifik lagi. Kita baca bergantian. Saya mohon saudara bantu saya baca, saudara dulu, lalu saya secara bergantian. Silakan 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Sama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, jadi supaya tidak tergoncangkan, tadi yang pertama, terimalah firman dari sorga. Ya, jangan tolak firman dari sorga. Dia yang berbicara dari sorga, artinya suara Tuhan, firman dari sorga. Apa sih firman dari sorga? Gini caranya. Kita duduk, kosongkan hati, kosongkan pikiran, nanti saudara akan dengar yang berbisik-bisik itu. Ya. Nah, tapi terjemahan yang lebih tepat, firman dari sorga itu adalah firman murni. Benar-benar yang Tuhan, original dari Tuhan, yang tidak dicampur oleh pikiran manusia, tidak ditafsirkan oleh manusia. Firman apa adanya, Alkitab saudara dan saya, yang gak dicampur-campur, yang gak dikasih pecin kayak atau dikurangin, gak diomongin sama sekali. Bukan itu tafsiran manusia, bukan. Tapi apa adanya, firman murni. Nah, artinya kalau kita menerima firman, kita nggak ngerti ini maksudnya apa, memang Alkitab termeteraikan dengan simbol dan perumpamaan. Dan harus kita bisa mengerti Alkitab harus lewat Alkitab lagi. Nah, supaya kita pastikan firman yang kita terima ini firman dari sorga, firman yang murni. Nah ini, kenapa? Karena di 2 Korintus 11 ayat 3-4, 2 Korintus 11 ayat 3-4 ada firman yang tidak murni. Ada firman yang lain, yang bukan dari Tuhan. Jadi kelihatannya firman, oh ini kan ayat ini, tapi karena ditafsirkannya oleh manusia. Jadi itu firman yang lain. Jadi katakan di 2 Petrus 1 ayat 20-21, 2 Petrus 1 ayat 20-21, firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan menurut pemikiran manusia. Jadi harus yang original, sorga. Artinya ada saudara, karena ada arti perumpamaan, contoh bumi,
langit, itu kan simbol manusia. Itu Alkitab yang jelasin gitu. Nah jadi terimalah firman sorga. Saya percaya kita sedang menerima firman sorga, amin. Kalau bukan menerima firman sorga, tolong tegur ya. Harus dari Alkitab lagi, dari firman lagi. Lalu jangan tergoncangkan. Nah ini yang unik saudara. Suara Tuhan dari sorga akan menggoncangkan orang duniawi dan orang rohani. Suara Tuhan ya adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diserukan, jangan tergoncangkan. Jangan tergoncangkan. Nah contoh apa sih firman Tuhan kok tergoncangkan? Contoh hari ini selama puluhan tahun kita jadi orang Kristen, dengerinnya firman yang enak-enak, ya, firman yang menyenangkan, itu lagi banyak yang tidak pernah dibahas, yang tidak kita peduli. Nah hari ini kita terima firman, nah ini ada goncangan, waduh, anak-anak Allah akan terhakimi, akan dihakimi, paling pertama rumah Allah akan diukur, semua yang beribadah, wah nggak enak dengarnya semuanya, nggak mau kesini lagi. Artinya kita sudah tergoncangkan. Firman Tuhan dikasih, si anaknya nolak. Ya, si anaknya nggak mau dengerin si papa mama, nggak mau, banting pintu, dar gitu. Itu artinya apa? Tergoncangkan dengan suara si papa atau si mama nggak mau terima. Nah, apakah kita jadi anak-anak yang melawan dan menolak? Apa sih firman kayak gini? Nggak mau suruh A nggak mau, suruh B nggak mau, nggak percaya. Nah itu artinya tergoncangkan, gugur, dengar suara Tuhan gugur. Nah kalau anak kecil dengar yang susah, yang keras, yang lawan kata keinginannya, pasti nggak mau dengar, pasti gugur, ya kan? Nah sama, secara rohani juga, kalau rohani kita nggak dewasa, aku dan aku, apa perbedaan dewasa dan anak kecil, jasmani, rohani mirip-mirip, ya. Kalau jasmani nggak dewasa, ya, masih kanak-kanak, apalagi baby, itu hidupnya aku, nggak mau peduli bapak ibu mau bagaimana, nggak mau peduli, pokoknya aku, nggak peduli yang lain, nonton berita juga biasa aja kok, pokoknya aku, fokusnya itu kan. Tapi kalau udah dewasa beda, ya pikirannya bukan diri sendiri lagi, itu yang benar-benar dewasa. Masalahnya sampai udah aki-aki, udah nini-nini yang gak dewasa juga banyak kan. Nah tapi secara rohani sama, kita harus dewasa, bukan memikirkan aku lagi. Padahal Tuhan Yesus ajarin kita justru akunya harus ditolak, akunya disalib, akunya harus dibunuh. Pikirkanlah apa? Pikirkanlah kehendak Tuhan, pikirkanlah pikiran Tuhan, pikirkanlah pekerjaan Tuhan. Yang semua dicatat di Alkitab dengan detil. Nah jadi secara dewasa, waktu iman kita udah gak aku lagi, ketika firman Tuhan datang, kita hanya ya amin, kita gak tergoncangkan saudara. Gak kayak anak kecil lagi, yang gak mau salah saya mau pilih aliran yang happy gitu ya. Nah ketiga, kita disuruh mengucap syukur, beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Nah ini rahasia-rahasia supaya kita tidak tergoncangkan terima firman dari sorga. Kalau diomongin firman murni apa adanya itu jangan ngelawan. Ya firman tuh hanyalah iya dan amin, aminkan saja kalau itu memang firman kan. Jangan saya gumulkan dulu ya, jangan-jangan ini bukan buat saya, waduh gimana dong kalau kayak gitu. Nah terus yang ketiga, ucap syukur. Kenapa disuruh mengucap syukur saudara? Karena memang goncangan tuh gak enak ya. Pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan kok gak enak, tapi disuruh mengucap syukur, disuruh ikuti. Kalau lawan kata dari syukur, komplain kan, berarti hatinya sebenarnya gak suka, hatinya gak mau. Makan dalam hati komplain, berarti dia gak mau, gak suka sebenarnya. Nah mengucap syukur sama Tuhan artinya mengikuti kehendak Tuhan. Ya dengan hati yang mau ngikut, bukan dengan sungut-sungut, artinya kan gak mau itu sebenarnya. Terus kita disuruh beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Beribadah itu kalau tidak benar, ya ibadahnya ditolak. Ibadah kalau misalkan gak benar, bukan
berkenan kepada Tuhan tapi berkenan kepada aku, ya. Beribadah berkenan kepada aku, bukan berkenan kepada Tuhan. Aku cocok yang begini, aku maunya begini, aku nggak mau susah, aku nggak mau itu, nggak mau ini, aku pengennya begini. Waduh, kalau gitu aku mau cari yang paling cocok. Nah, ada yang merasa time is money, jadi pilih yang paling cocok. Mana gereja yang 60 menit tuh bener-bener harus doa berkat ya. Saya sibuk. Jadi 60 menit selesai, 1 jam saja aku akan bisnis, aku akan acara keluarga, apalah alasannya. Nah, jadi ada ibadah yang berkenan dan tidak berkenan. Kita harus berkenan ya, dengan caranya Tuhan, bukan caranya aku. Dengan hormat, dengan takut. Ini ibadah. Gak ada rasa hormat, gak ada rasa takut. Ini anak mau ngomong apa sih? Gitu ya. Udah tahu lah firman. Gak ada rasa hormat kepada Tuhan yang adalah firman dan takut. Jadi harus ibadah, ini kuncinya saudara. Syukuri pemeliharaan Tuhan, ikuti ibadah. Kalau malas ibadah, kalau kita menukar ibadah dengan yang lain, jamin gugur. Karena ini udah caranya begini supaya nggak gugur. Jadi mau nggak mau. Makanya di Ibrani 10 ayat 25 kita disuruh jangan bolos ibadah, kita disuruh setia ibadah, kita disuruh rajin ibadah, kita disuruh tambah ibadahnya. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan itu. Nah, sekarang kita akan lihat. Jangan tergoncangkan, kita fokus di sini ya, poin kedua. Jangan tergoncangkan dengan suara. Ya lumayan kita ada 15 menit. Kita masuk ke poin kedua ini. Emangnya suara Tuhan itu gempa? Nah, iya saudara. Kita pikirkan suara Tuhan itu aduh enak, denger seneng, happy. Suara Tuhan itu gempa loh saudara. Seperti goncangan, seperti kita kena gempa bumi. Gak enak banget, gak damai, gue gak mau lagi. Nah hati-hati. Masa firman bikin saya kesel, bikin saya sakit, bikin menusuk saya, menghakimi saya. Firman itu goncangan. Jadi jangan buru-buru saudara, belum apa-apa udah tergoncang lagi. Nggak enak dengerin firman. Kalau yang disampaikan oleh YDSU gitu. Sejarah penebusan, sebel dengernya. Seolah-olah gue ini neraka, setan. Ya, gak enak saudara, memang gini. Inilah firman. 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan itu. Ya, menegur, menasehati, menuntun. Ya istilahnya mah kita dijewer dari jalan yang salah ke jalan yang benar, nggak enak kalau lagi dijewer kayak gitu saudara. Apa itu goncangan firman Tuhan? Yang pertama, ketika firman tersebut keras atau sulit. Nah, anak kecil nggak bisa terima, anak kecil gugur. Kita lihat contohnya. Ya ketika jemaat menerima firman yang keras atau sulit, banyak yang gugur. Contoh, Yohanes 6 ayat 60 sampai 61 kita baca 1, 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jangankan jemaat ribuan puluhan ribu yang saat itu ada. Murid-murid levelnya udah murid-murid yang betul-betul ngikutin Yesus kemana. Yang betul-betul sudah sebelumnya, udah saya mau ikut Yesus, hidupku aku berikan untuk Tuhan. Sekelas murid-murid ngomong apa? Ya, aduh keras. Siapa yang sanggup dengerin firman, ngelakuin firman kayak gini? Gak suka kan saudara? Terus Yesus bilang, ini mereka gak ngomongin secara langsung, tapi Tuhan tahu. Namanya juga Tuhan kan. Oh, sungut-sungut ya. Yesus bilang, firman ini gempa bumi ya buat kamu ya, menggoncangkan imanmu ya. Nah, kata
keras. Ini emangnya keras apa sih? Gitu ya. Jadilah martir gitu kan kalau kita pikir. Kata keras di sini bahasa Yunaninya skleros, susah, sulit dimengerti. Ya, terima firman susah, sulit. Udahlah hari ini mah malas Udah, ngomongin apa sih? Susah, sulit. Nggak mau berjuang. Ya kalau misalkan susah, sulit, bukan sungut-sungut, siapa yang bisa terima gini? Kalau susah sulit datang dong ke Tuhan Yesus. Tuhan susah nih, sulit, bantuin aku Tuhan, aku nggak sanggup. Harusnya gitu dong. Bantuin, jangan gugur. Nah ketika itu, ini berbicara 70 murid. Di luar 12 murid. Sebelumnya Yesus ada 82 murid. Tapi dari 82 gugur 70 dan 1 pengkhianat kan. Nah si 70 murid ini kita baca 2-3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Setelah terima firman yang sulit, yang susah untuk dimengerti. Nah berapa banyak kita sering mengalami ini dan enak banget firman Tuhan. Gak usah firman-firman lagi Nah ini sama dengan kayak begini. Nah lalu firman memberikan gempa bumi atau goncangan yang kedua. Firman yang digenapi. Jadi firman yang sulit orang gugur. Firman digenapi orang gugur juga. Ya. Contoh. Kelahiran Yesus. Ya. Nah saat kelahiran Yesus ini ada kabar kalau Tuhan Mesias yang dinubuatkan, yang dijanjikan ini sedang digenapi. Bayangkan, saudara dan saya jadi umat Israel 2000 tahun yang lalu. Mereka itu menerima nubuatan bahwa Tuhan akan datang. Ya, sama seperti kita juga menerima nubuatan Tuhan akan datang. Nah, jadi posisikan diri kita seperti itu. Dan kita lagi gak mikir ke situ. Nah, berapa banyak dari kita yang di akhir zaman Tuhan akan datang kembali, terus kita pikirin, terus kita renungkan, pagi-pagi kita bangun, Tuhan udah datang belum ya? Terus kita berdoa, Tuhan datangnya kapan? Kalau Tuhan datang, aku sudah siap belum? Ya, aku ingin menjadi mempelaimu. Aku ingin menjadi gadis bijaksana. Ada yang berpikir gitu? Gak ada kan? Pagi ini bangun, Tuhan udah datang. Mengkhawatirkan masalah nubuatan kan bagus kan? Nah, orang Yerusalem saat itu juga sama kayak kita, saudara. Ya, hidup hari ini gitu-gitu aja. Makan yuk, kesini yuk, kesitu yuk, aktivitas, ya, dan sebagainya. Tiba-tiba dengar kabar Mesias yang sudah dinubuatkan sudah datang dengan cara lahir jadi bayi. Ketika Raja Herodes mendengar tentang kelahiran Tuhan, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes gak usah diomong, dia bukan orang percaya. Tapi ini yang aneh ini, seluruh Yerusalem semuanya percaya Tuhan. Semuanya percaya Tuhan, semuanya terima nubuatan bahwa Tuhan akan datang. Apa responnya? Terkejut negatif, terjemahan aslinya. Tergoncang, gempa bumi, terganggu, gelisah, merasa susah, galau. Nah ini terjemahan aslinya. Ya, sangat kaya bahasa Yunani Ibrani. Dan supaya kita bisa mengerti beberapa kata-kata ini kita gabung, nah kayak beginilah artinya. Ya. Nah jadi contoh sekarang, guys, Tuhan Yesus kedatangan kedua sudah datang. Masa sih sesat kali ini? Apa-apaan ini? Enak aja, padahal sudah dinubuatkan. Gak percaya orang sesat. Kenapa sih Tuhan datang kok galau sih? Tuhan datang terganggu, Tuhan datang gelisah. Nah akhir zaman Tuhan datang. Nah kalau misalkan ada yang bilang,
Tuhan sudah datang. Aduh jangan dulu dong. Jangan dulu dong, saya kan belum menikah. Jangan dulu dong. Cita-cita, kerjaan saya, wah pokoknya agenda saya masih penuh. Kalau Tuhan datang kan gimana dong? Tuhan, tolong perpanjang, jangan dulu datang, jangan kiamat dulu. Jangan kembalikan aku ke sorga. Itu maunya banyak orang Kristen ya sekarang. Jangan kiamat dulu dong. Padahal ya jemaat gereja mula-mula, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Setiap hari bangun tidur mereka merindukan itu, mereka menyerukan, datanglah Tuhan. Ya mereka rindu, mau cepet-cepet akhir zaman, mau ke sorga. Kalau kita orang Kristen, jangan dulu kiamat, jangan dulu antikris, jangan dulu ini nantilah, please lah. Kenapa saudara? Karena hati kita masih ada di bumi. Hati kita terikat dengan hal-hal duniawi. Yang terikat di bumi, terikat terus. Ya jadi gak suka Tuhan datang tuh. Ya gak suka, keganggu. Hidupku keganggu. Tuhan datang lagi. Repot deh kalau kayak gitu. Nah siapa yang percaya selain para majus dan gembala-gembala miskin? Siapa? Orang-orang majus, orang-orang Babel. Ya istilahnya sekarang orang Timur Tengah. Selain orang kafir non-Israel dan gembala-gembala miskin, siapa? Mereka udah dikasih tahu, udah dapat kabarnya. Siapa yang cek Alkitab dan pergi seperti nubuatan kitab Mika? Oke, di Bethlehem pergi datang cari sujud ke bayi, kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan, namanya juga Tuhan. Ya, siapa? Kok malah orang non-Israel? Satu pun tidak ada. Firman digenapi malah gak suka. Nah jadi sama saudara. Firman digenapi, akhir zaman dari dulu akhir zaman nakut-nakutin. Ya nakutin aja kerjaannya, nakutin jemaat, suruh apa? Ya ujung-ujungnya suruh nyumbang gitu. Nah, jadi ada contoh berikutnya. Ya, ketika firman digenapi, jangan sampai kita tergoncangkan, jangan sampai kayak seluruh Yerusalem gak ada satupun, karena semuanya tergoncangkan, gak ada yang percaya, imannya gugur semuanya. Ketika firman digenapi, bukannya percaya, bukannya antusias, bukannya cek sesuai dengan Alkitab, tidak peduli. Makanya kita setiap Natal nyanyi Silent Night, malam kudus sunyi senyap. Tuhan datang, gak mau diganggu hidupnya. Gak peduli intinya. Inti dari lagu tersebut. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, lalu tanpa terasa Tuhan sudah bersama-sama dengan umat pilihan sendiri selama 30 tahun berlalu. Mereka gak sadar, pelengah-pelengah, hidup gitu-gitu aja. Padahal Tuhannya sedang tinggal di negara mereka dan hidup besar. Nah, ini 30 tahun berlalu, lalu Tuhan ibadah sama-sama dengan orang Yahudi, dan Tuhan Yesus jadi liturgisnya yang membacakan ayat. Dia pilih ayat kitab dari Yesaya yang menubuatkan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ini adalah nubuatan tentang Mesias, kedatangan pertama, ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan orang-orang buta, bebaskan yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kemudian Yesus tutup kitab itu. Saat ini juga ayat-ayat ini digenapi. Orang Yahudi kan pintar, tajam. Saat kamu melihat, ya, pada hari ini genaplah nasi sewaktu kamu dengar. Ini saya ngomong, ini digenapi. Maksudnya kamu ya? Oh kamu seolah-olah menggenapi nubuatan ini. Tergoncang iman kita. Lalu ayat lanjutannya, Yesusnya mau dibunuh, mau dilempar ke jurang. Karena mereka tergoncang, mereka gak percaya. Seolah-olah Yesus ngomong, aku Mesias itu. Ini Alkitab sedang ngomong gini dan ini sedang digenapi. Ya.
Kita tahu ini siapa? Anak Yusuf. Tukang kayu, besar di Nazaret. Yesus mau dibunuh. Ya, Lukas 4 ayat 29. Yesus mau dibunuh. Nah, kenapa? Karena tergoncangkan ketika mendengar firman, ketika firman digenapi. Nah, jadi jangan anti firman, saudara. Kita orang Kristen tapi kita anti firman. Kita pilih-pilih firman. Kita menambah mengurangi firman. Ya, di Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19, Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 diperingatkan. Wahyu kitab terakhir pasal 22, pasal terakhir disimpulkan, jangan nambah, jangan mengurang firman. Jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurang. Kan kita kan sering kurang-kurang firman kan. Begitu dengar firman gak suka, dengar firman marah, dengar firman sebel. Ya, apalagi kalau itu digenapi gitu, waduh, tergoncangkan gitu kan. Kalau yang nambah dikasih kutuk malapetaka, semua kutuk malapetaka yang ada di Alkitab akan jatuh kepada orang yang nambah-nambah firman Tuhan. Dan kepada yang mengurangkan firman Tuhan akan diambil dari kota kudus Allah. Kalau terjemahan Inggrisnya akan dihapus dari kitab kehidupan. Percaya Yesus namanya dicatat di kitab kehidupan, ngurang-ngurangin firman. Nggak mau, nggak suka sama firman, nggak mau pelajari, nggak mau tahu, akan dihapus. Jadi yang artinya apa? Kehilangan keselamatan yang sudah diberikan. Nah, jadi karena tidak mengenal, kenapa Yesus dibunuh? Karena orang-orang tidak mengenal Yesus. Maka Yesus berkata, mau hidup kekal harus mengenal aku. Ya, kalau nggak kenal aku, nggak dapat hidup kekal. Kata mengenal, ginosko, artinya hubungan intim suami istri, punya pengenalan yang dalam. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah firman. Ya, hubungan intim dengan Yesus tanpa hubungan intim dengan firman bukanlah hubungan intim dengan Tuhan Yesus yang adalah firman Tuhan. Kita artinya nggak kenal Tuhan. Karena Yesus bilang seluruh kitab suci mulai dari Kejadian, ya, dan seluruh kitab suci menyaksikan, menjelaskan, mengajarkan tentang aku. Kita nggak mau peduli tentang perjanjian lama. Kita nggak kenal Yesus. Kita nggak tahu Yesus tuh kayak gimana. Kita kenal Yesus ya menurut aku, menurut dia, menurut manusia. Harus menurut hanya firman Tuhan. Ya. Nah, dikit lagi, 1 menit lagi, bonus. Bonus, alasannya bagus. Markus 14 ayat 27 sampai 31. 12 murid, yang satu nggak usah diomong ya. 11 murid tergoncang ketika nubuatan Tuhan, firman Tuhan digenapi. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala. Aneh kan? Gembala Yesus dipukul, domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Nah, jadi murid-murid terlalu pede, apalagi Petrus terlalu pede. Saya tidak mungkin tergoncangkan imannya karena saya ini udah pasang badan, mati juga saya ikut. Siapa murid-murid yang tidak tergoncang? Semua tergoncangkan. Selama ini kenapa mereka ikut Yesus? Karena Tuhan jadi manusia, raja segala raja. Mereka salah paham, oh Yesus akan jadi raja secara hurufiah. Kita ikut Yesus ini, mereka ada maunya, saudara. Di Lukas 24, kalau saudara baca dengan detil, murid-murid Yesus meninggalkan, mengorbankan segala-galanya, anak istri semua dikorbankan ikut Yesus, itu ada maunya semua, politik semua. Apa maunya? Duduk
di sebelah kanan, duduk jadi posisi nomor 2 setelah Yesus. Karena mereka pikir Yesus Tuhan, Raja secara politik, secara hurufiah. Yesus akan betul-betul jadi Raja Israel. Nah, kita yang selama ini sudah merintis bersama-sama dengan Tuhan Yesus, jadi orang nomor 2, menteri-menterinya, pejabat-pejabat tinggi, wakilnya kayak apalah. Makanya di hari Kamis pada berantem kan, pengen jadi nomor 1 dari antara 12 murid. Pengen yang jadi yang tertinggi karena mereka pikir, wah ini bentar lagi Yesus jadi raja, aku mau pilih posisi yang tertinggi. Misalkan jadi wapres gitu. Gelut mereka. Nah, terus Yesus tahu kan hati mereka ini bobrok semuanya. Nih, kamu akan tergoncang imannya, kata Tuhan. Kenapa? Kenapa? Nggak mungkin. Karena firman Tuhan sudah menubuatkan, aku akan memukul gembala, maksudnya Yesus akan dipukul, akan mati. Tapi bangkit lagi. Lalu domba-domba, murid-murid kamu domba-domba akan kabur semuanya. Katanya Tuhan, katanya Raja, katanya Mesias. Loh, kok berdarah? Loh, kok gak berdaya? Kok diikat, kok disalib? Gak melakukan mujizat? Lah, kok mati? Kecewa mereka. Ya. Terus, apa yang terjadi dengan murid-murid? Selama ini kita ikut Yesus, kita putus asa, kecewa dah. Akhirnya mereka semua kembali lagi ke profesi masing-masing. Contoh jadi nelayan, contoh pulang balik lagi ke kampungnya ke Emmaus. Padahal Tuhan udah bilang, aku bangkit. Ya sesudah mati aku akan bangkit. Mereka gak percaya, mereka udah malas ikut lagi. Karena cita-cita mereka ini gak tercapai. Tergoncangkan. Coba saudara jadi murid Yesus, udah investasi segala-galanya korbankan. Loh katanya Tuhan, loh kok mati? Loh katanya Tuhan, kok gak berdaya? Loh katanya Tuhan, kok sakit? Kalau engkau benar anak Allah, turun dari salib, kita akan sembah kamu. Kata orang-orang Farisi, kalau kita jadi Yesus, kita turun, kita gampar aja sampai mati gitu. Nah, sadarkan lu. Tapi Yesus tetap tidak berdaya. Plak, mati jam 3. Palsu kan? Semua orang yang sebelumnya bilang, Yesus, Hosana, selamatkanlah aku, anak Daud, Mesias. Semuanya gugur imannya, tergoncang. Termasuk murid-muridnya. Udah dikasih instruksi, nanti harus gini, nanti aku akan bangkit lagi. Gak bisa terima. Tuhan masa mati. Ya. Tergoncangkan semua murid-muridnya. Kenapa akhirnya mereka bisa bangun lagi? Karena Tuhan Yesus, bukan karena mereka. Terus dicariin terus. Udah, contoh Petrus nih, udah jelas-jelas menyaksikan Yesus hidup lagi. Masih keneh jadi nelayan lagi. Apakah itu kehendak Tuhan? Kan udah dibilang, kamu jangan jadi nelayan lagi, kamu jadi penjala manusia. Tetap balik lagi ke profesi. Sama Yesus disamperin lagi. Ya ilah, gak percaya-percaya. Terus Yesus 40 hari menampakkan diri untuk berfirman, menguatkan ya si murid-murid ini salah satunya. Sampai akhirnya iman mereka yang udah hancur ini dipulihkan lagi. Nah jadi bayangkan, sampai sekelas murid tergoncang. Serem ya. Nah, jangan main-main saudara. Karena di yang kita udah baca di Ibrani 12 ayat 26, Tuhan berjanji ya, janji mau dikasih gempa saudara. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, jadi mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan, menguatkan fondasi kehidupan iman kita, sehingga ketika goncangan demi goncangan datang, bahkan yang terbesar datang, saya berdoa berkati dalam nama Tuhan Yesus, melalui menerima firman Tuhan, percaya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menggenapi firman-Nya dalam kita semua tidak tergoncangkan. Amin. Kita akan lanjutkan minggu depan masih di topik yang sama. Saya kasih catatan dulu.
Oke, ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Firman Tuhan yang adalah Tuhan. Tuhan yang adalah kasih datang kepada kami. Kasih yang menuntun kami semua agar kami tidak tergoncangkan. Kasih yang memberikan kami anugerah agar kami menjadi dewasa imannya. Biarlah Bapa, kami yang sampai saat ini terus-menerus mengecewakan Tuhan, iman kami hancur tergoncangkan karena goncangan-goncangan kecil sekalipun ya Bapa. Tolong Bapa, ingat kami semua seperti Engkau terus-menerus tidak pernah menyerah terhadap murid-murid yang sudah mengecewakan Tuhan. Biarlah Bapa, kami yang sangat-sangat lemah ini, secara rohani kami sudah mati. Tapi kami percaya Tuhan menghidupkan kami, membangkitkan kami, menguatkan kami lagi, memberikan kami kekuatan bagai Raja Wali yang mengatasi setiap badai goncangan apapun ya Bapa. Biarlah kami dapat menang dengan hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak tolong di hari akhir di mana tongkat bulu pengukur yang mengukur semua orang termasuk orang percaya yang lebih dulu diukur. Kiranya Bapak kami yang lemah ini kami berikan kekuatan untuk menghidupi firman Tuhan sehingga dapat masuk ke dalam ukuran yang Tuhan inginkan ya Bapa, sehingga tidak ada satupun dari kami dan keluarga kami yang gugur. Bapak kami sadari kami tidak sanggup, maka Bapak tolong kiranya kehendak Tuhan yang ingin menyelamatkan kami, ingin menguatkan kami, membuat kami bisa bertahan sampai akhir, ini dapat digenapi dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau yang sanggup mengubah hati kami, memperkuat, mengokohkan, bukan dengan kuat dan gagah kami. Tolong ingat seluruh anggota keluarga kami ini ya Bapa. Kami semua yang lemah iman, kuatkan kami ya Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami anugerah di hari akhir ini ya Bapa. Kiranya firman sorgawi yang menguatkan, yang mendewasakan, yang menumbuhkan iman kami dapat kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di tempat ini kami mau memohon, berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintahan yang baru, untuk masa depan bangsa kami ini ya Bapa. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi, yaitu kerajaan Allah dapat dibangun dan diperluas, diperkokoh di mana-mana, mulai dari masing-masing kami ini ya Bapa. Dan Bapa kami berdoa untuk setiap kami semua, biarlah Bapa kami yang dipenuhi dengan segala permasalahan, sakit, penyakit, kelemahan, bahkan segala hal yang sudah tidak ada jalan keluar lagi. Kami hanya memohon kepada Tuhan dan kami percaya Bapa, saat sudah tidak ada jalan lagi, masih ada satu jalan selalu di mana sorga selalu terbuka untuk menerima doa-doa kami. Kiranya Bapa Engkau mendengar setiap doa masing-masing kami dan Engkau menjawab melebihi apa daripada yang kami doakan dan pikirkan, bahkan timbul dari dalam hati kami. Engkau anugerahkan dengan berlimpah-limpah dan kiranya semua hanya untuk perkenanan, kemuliaan dan kehendak Tuhan digenapi dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Bapa tolong jaga setiap jemaat kudus-Mu, semua yang sudah melayani, yang hadir di sini maupun yang di luar kota Bandung, yang hadir melalui Zoom. Kiranya tembok api Roh Kudus melindungi kami dari setiap permasalahan, kegelapan, bahaya, bencana apapun. Kiranya kami dilindungi seperti biji mata Tuhan, sehingga kami dapat dipertemukan kembali dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang berikutnya ya Bapa. Kiranya melalui ini iman kami sama-sama semakin maju dan didewasakan. Kami panjatkan seluruh doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati.